Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, pada malam hari ini alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita bersama-sama dapat beribadah dan sekaligus insya Allah akan kita lanjutkan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, yaitu berupa kajian. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu langsung saja kami berikan kesempatan untuk memberikan tausiahnya. Namun sebelumnya kami para jamaah mohon waktunya sebentar lagi untuk akan tanya jawab lah itu Pak, dikasih nanti ya. Jadi biar kita ada timbang rasanya lah itu. Nah, langsung saja Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana sihhatan wa afiyatan fi hadhil lailah min lailatil arbi'a wa fi hadzal shahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu imri'in muhayya'un lima khuliqa lahu wa qala aidan kullu amrin tibalin la yubda'u fi bilhamdillah alhamdulillah fa huwa aqta wa qala aidan kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bihamdillah wassalat alayya fa huwa aqta wa abtar mamhufun min kulli barakah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini masih diberikan keistiqomahan untuk thalabul ilmi kita dan untuk bersilaturahim kita, dan juga melaksanakan amanat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan sholat wajib yang 5 waktu. Dan alhamdulillah pada hari ini kita tergolong orang yang sukses karena melaksanakan 5 waktu ini kita dilaksanakan. Dan juga alhamdulillah juga ibu bapak tergolong orang yang insya Allah akan diringankan azab kuburnya. Karena apa? Ibu bapak, kita telah melaksanakan, telah membacakan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan juga qalqalah. Alhamdulillah dikerjakannya. Dan di samping itu juga kita akan diberikan yaitu timbangan kita nanti di akhirat. Timbangan kita ini akan menjadi timbangan yang berat di akhirat nanti, yaitu karena amaliyah kita, ubudiyah kita, yang konon kalau kita mau mengkaji, kita pertanyaannya begini, mengapa kalau kita habis sholat itu perlu membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahlil, membaca yang namanya hamdalah. Ini ada sejarahnya Pak. Maka pada malam ini kami akan menyampaikan ini, bahwa yang namanya tasbih, takbir, tahlil,
Ini akan saya kerjakan dan apa yang namanya sejarahnya itu sendiri. Sahabat Rasul dan pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu hadirin bahagia, sebelum menerangkan tentang tasbih itu sendiri, kami berdasarkan hadis Rasulullah mengatakan, man hafidho sab'a kalimah, barang siapa yang menjaga 7 kalimat. Kalimatnya ini antara lain itu Pak, tasbih, takbir Pak, dan juga yang namanya basmalah, hamdalah, dan juga istighfar ini, maka orang itu akan di hadapan Allah syarifun indallah. Orang itu akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal malaikatu yaghfirullah dzunubahu. Malaikat sendiri hadirin memohonkan ampunan kepada Allah akan dosa-dosanya manusia yang konon menjaga daripada kalimat-kalimat itu sendiri. Walau kanat misla zabadil bakhri, walaupun orang itu dosanya seperti buihnya air laut. Dan yang ketiga, wayajidu halawati ta'ah. Wayazidu halawat ta'ah, dan orang itu akan mencicipin, akan menikmatin manisnya kenikmatan taat. Kita tadi sudah mengerjakan sholat, rasanya nikmat hadirin. Karena Pak Nabi Muhammad sendiri hadirin, kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini yaitu menjadi qurrata ainin, yaitu adalah sholat. Maka kita pun juga sebagai umat Nabi Muhammad, pada waktu kita mengerjakan sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat sunnah, merasa kenikmatannya, ada ketenangan jiwa di dalam diri kita. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Dan semoga saja orang yang menjaga 7 kalimat itu sendiri akan menjadi manusia yang baik kehidupannya, dan juga meninggalnya pun dalam keadaan baik, yaitu husnul khotimah. Apa kira-kiranya hadirin? Yaitu tentang yang namanya membaca tasbih itu sendiri. Apa tasbih itu hadirin? Tasbih, tahmid dan takbir ini manfaatnya adalah meringankan azab kubur. Manusia ini yang paling ditakutin kalau meninggal dunia itu, kalau di alam barzah atau alam kubur itu disiksa hadirin. Maka sebelum kita dipanggil ke sana, seperti tadi banyak teman-teman kami yang namanya alumni guru alias pensiunan Mas. Nah, tadi ada yang datang, Pak Yai, apa saudara kita ini meninggal dunia pas 40 hari. Apa? Ada di Malang, yaitu guru SMK 3 sana. Ini adalah saja yang memberitahu. Oh gitu rupanya. Nih, dan juga setiap hari itu begitu. Tapi yang saya pikirkan, bagaimana kira-kiranya menghadap kubur supaya kita ini jangan disiksa. Maka pupuk masih ada hayat di kandung badan, supaya kita ini hayatuhu wa mamatuhu, itu hidup dan matinya dalam keadaan yang baik. Maka kita berpegang ataupun menjaga daripada kalimat-kalimat ini sendiri, yaitu tasbih. Tasbih itu hadirin dalam bahasa Arab, apa ya? Tasbih ini yang sampai dibuatkan ini namanya tasbih apa ya? Ini ada biji-biji, ini maksudnya kenapa dikatakan tasbih? Karena membaca subhanallah subhanallah Pak, ini apa ya? Ini. Dan juga ini untuk mengingatkan orang-orang yang sudah manula, barangkali mempunyai aurad, wirid zamannya aurad. Aurad itu Pak, amalan-amalan yang Bapak mentargetkan. Umpamanya mengamalkan bismillah, jumlahnya 66, tujuannya apa? Ya semuanya mencari ridho Allah ya Pak ya. Tapi ada efek sampingan yang lain. Nah, untuk menghitungnya ada ini. Dan juga kalau kita mau mengamalkan sajalah antara lain Pak. Kalau yang namanya kita mau mengamalkan 100 kali saja,
membaca subhanallah kalau pakai tangan begini nih hadirin, mulutnya belum selesai, tangannya sudah gini 3. Ini Pak. Tapi kalau yang namanya begini ada jeda Pak. Nah contohnya Pak ya, ini untuk kira-kira semuanya dalam hadis yang sahih dalam kitab Jami'us Shaghir halaman 608. An Abi Hurairah man sabbaha fi duburi sholatil ghadat atau hidat boleh mi'at tasbihah. Barang siapa yang membaca subhanallah, apalagi subhanallah wa bihamdi, itu lain lagi nilainya hadirin. Kalau baca subhanallah nilainya 20. Tapi kalau disempurnakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim nilainya 30. Yang tadi subhanallah nilainya 20 bisa menghapus dosa 20 juga, kejelekan 20. Tapi kalau membacanya disempurnakan dapatnya 30 dan juga bisa menghapus 30. Nah ini. Ya kalau memang mau membacanya ini hanya 10 boleh-boleh saja. Tapi sayang Pak, Pumpu mulutnya masih bisa goyang-goyang. Mau membaca subhanallah. Maka kan yang namanya manusia kadang-kala masin itu untuk mengucapkan yang demikian ini hadirin. Maka oleh karena itu ya kami sarankan untuk bebenah. Kalau kita nanti sendirian, karena kita dikubur itu hidup lagi hadirin, yang hidup itu adalah rohnya, maka yang namanya disiksanya itu adalah rohnya. Kalau badan pastinya hancur. Karena apa? Karena nggak ada atmosfer dari luar maupun dari dalam badan kita. Kita badannya ini masih sehat karena atmosfer luar dalam masih bisa keluar masuk Pak. Tapi kalau yang namanya sudah dalam kubur nggak ada atmosfer dari dalam badan kita, hanya dari dalam kubur itu, maka panas. Dengan panasnya maka kita meledak juga hadirin, apalagi kena air. Tapi kalau yang namanya orang itu diselamatkan dari siksa kubur, maka insya Allah akan nikmat seperti tidurnya pengantin baru. Enak nggak Pak? Bu, ingat-ingat Bu, 30 tahun yang lalu ada 30 tahun yang lalu. Nah, Pak Haji Bagio berapa tahun yang lalu? 30-an. Nah, ini. Nah, ini antara lain hadirin. Yaitu barang siapa yang membaca tasbih setelah sholat di waktu pagi berarti subuh 100 kali. Wa halala mi'ah tahlilah dan membaca tahlil la ilaha illallah. Ya, kalau bisa tambahkan lagi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin silakan. Atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah silakan. Atau la ilaha illallah al-halimul karim silakan. La ilaha illallah rabbul arsil adim silakan. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil karim silakan. Nilainya besar semua hadirin. Berarti kalau kita membaca 100 sudah kaya raya hadirin. Tidak. Ini antara lain. Tapi orang ini kadang-kala mau mengamalkannya pantatnya, aduh, enggak, ada tepos jadinya, aduh ini ada, bengkek lagi, aduh, nah, begitu kan hadirin. Maka yang dipermasalahkan, maka disitulah jasmani rohani kita ya harusnya sehat. Maka kalau yang namanya membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah saja itu 100 kali, maka insya Allah ghufira lahu dzunubuh. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin. Dan walaupun orang itu dosanya seperti air laut tadi, buih air laut. Masya Allah hadirin. Nah, bagaimana kira-kiranya tasbih itu sendiri hadirin? Tasbih ini dalam bahasa Arab adalah tasbihun ataupun yang namanya berdoa. Rupanya kita membaca tasbih itu adalah berdoa hadirin. Kenapa? Karena diartikan mengucap subhanallah adalah doa. Dan kalimat ini asalnya dari mana? Yaitu sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbaha dia telah mensucikan ataupun berdoa. Yusabbihu sedang, tasbihan itu adalah pensuciannya ataupun pemujiannya, mengucapkan subhanallah. Nah, bagaimana kira-kiranya hadirin? Dengan namanya baca kita subhanallah, subhanallah, apa maknanya itu, artinya itu?
Kalau diartikan dalam bahasa Arab yaitu abri'ullah minassu. Abri'ullah minassu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan, membebaskan orang dari kesalahan-kesalahan. Jadi pengertiannya, hadirin, kalau orang sudah membaca subhanallah, kesalahannya itu sudah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmatnya. Tapi sayang, orang itu kadangkala dalam keadaan sehat membaca subhanallah itu sulit. Karena itu kita yang sudah manula, daripada kita ngobrol yang tidak ada gunanya, malayaknihi, yang tidak ada manfaatnya, lebih baik baca zikir saja untuk bekal kita. Karena umur untuk sampai 200 ini alhamdulillah nggak bisa. Untuk 100 saja alhamdulillah kakinya jalan sudah nggak bisa. Jangankan begitu, 50 saja sudah mulai pakai apa? Ini hadirin, apa pengaruhnya? Karena dasarnya makanan minuman, hadirin. Itu. Ya, kalau orang zaman dahulu wajar kalau umurnya panjang-panjang. Kalau beliau itu zaman dahulu nggak mau makan barang yang apa Pak? Yang pengawet segala macam. Kalau yang namanya ikan aja direbus saja kan Pak. Kalau tidak digoreng, tidak dibakar, nggak enak. Nah, begitu Pak. Itu antara lain hadirin. Jadi artinya itu abri Allah minasuk. Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan ataupun membebaskan dari kesalahan-kesalahan. Dan yang kedua hadirin, tahmid, yaitu hamdalah. Tahmid itu berasal dari kata hamidayah madu hamdan mahmadan. Artinya hamidah adalah bersyukur ataupun memuji. Nah, kalimat yang namanya atau lafaz yang namanya hamidah itu hadirin banyak saudara-saudaranya. Ada namanya hamidah, hamdan, hamidah, ahmadi, ataupun mahmud, Muhammad. Ini sama hadirin, artinya adalah terpuji. Mulanya kalau namanya hamid atau hamidah itu terpuji. Muhammad itu juga terpuji. Terus juga Ahmad juga terpuji. Mahmad juga bisa terpuji. Nah, ini antara lain hadirin, masih satu turunan, masih satu dasar. Itu hanya ditambah-tambahkan. Oke, selanjutnya takbir. Takbir itu asalnya dari kalimat kabbaro yukabbiru takbiron, kubbaron. Artinya adalah Allah yang maha besar. Nah, apa kira-kiranya sejarahnya ini hadirin? Sejarah sampai terjadinya yang namanya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, khauqalah, ini hadirin. Ada rupanya yang namanya sejarah. Sejarah awal kejadiannya kalimat ini, kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil itu hadirin, sejarah telah membuktikannya. Sejarahnya ini hadirin telah membuktikan bahwa sejak awal kejadian alam semesta ini, nih, membuktikan bahwa sejak awal kejadiannya alam semesta ini hadirin, 7 langit dengan 7 bumi dan seisinya, ini alam dunia. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir ini mempunyai peran yang penting. Tanpa ada tasbih tahlil ini Pak, dunia udah hancur Pak. Benar ya Pak. Murahnya perannya adalah penting, yang tidak boleh dianggap ringan. Pertanyaannya, mengapa tidak boleh dianggap ringan atau disepelekan? Karena dijelaskan dalam suatu hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya begini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan al-arsy. Arsy itu hadirin langit yang paling atas di sana.
yaitu langit yang dijaga oleh para malaikat. Langit yang 7 ini Pak dijaga oleh malaikat. Yang paling terakhir di sana yaitu Al-Arsy, yang Nabi Muhammad pada waktu Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha di sana. Nah, itu langit dijaga oleh sekelompok malaikat. Malaikat di sana itu menunggu yang namanya Arsy itu hadirin. Para malaikat itu karena disuruh menjaga Arsy rupanya berat hadirin. Nah, mereka para malaikat itu mohon dispensasi, mohon keringanan dari beban untuk menjaga Arsy itu hadirin. Masya Allah, kalau Bapak kira-kira mau Pak menjaga langit, mampu? Nah, menjaga rumah aja nggak mampu, menjaga masjid aja nggak mampu. Apalagi seperti malaikat hadirin menjaga Arsy yang namanya langit yang ke-7 itu hadirin, bebannya rupanya berat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala supaya jangan berat itu, Allah memerintahkan kepada malaikat itu untuk membaca subhanallah. Nah, ini Pak, pertama kali gara-garanya malaikat menjaga Arsy itu bebannya berat. Nah, supaya kamu jangan berat, bacalah subhanallah. Kemudian malaikat itu membaca sepanjang tahun hadirin. Nah, hingga hari kiamat tak pernah istirahat hadirin. Istirahatnya kapan hadirin? Istirahatnya kalau di dunia ada orang azan. Kalau ada orang adzan mereka itu hadirin para malaikat yang konon kayak malaikat Israfil menjaga sangkakala. Kalau begitu ada adzan istirahat di tempat. Malaikat pencabut nyawa juga kalau ada adzan istirahat, jangan mencabut orang dulu Pak. Nah, ini antara lain hadirin semuanya, apalagi malaikat-malaikat yang lainnya itu hadirin. Yang menjaga begitu suruh membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari kejadian yang tadi hadirin diperintahkan, udah kamu baca subhanallah. Alhamdulillah membaca subhanallah dari tahun itu hingga hari kiamat. Kapan hari kiamatnya hadirin? Wallahu a'lam. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam itu diciptakan, pada waktu belum ditiup di badannya ini rohnya hadirin, barulah nih Adam aku tiup yang namanya roh kamu di badannya kamu ini. Habis begitu beliau habis ditiup yang namanya roh di dalam badannya, langsung bersin hadirin. Wasih ataupun tahu gak Pak? Enggak, tapi umat manusia kalau bersin ngomongnya apa? Wah, bahkan ada yang ngomong tempe, tahu. Apa ya? Ini. Tapi malah yang namanya Nabi Adam hadirin begitu tiupkan roh di badannya langsung bersin. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tuh peristiwanya Pak, alhamdulillah tuh gara-gara Nabi Adam diciptakan oleh Allah, begitu belum diberi rohnya dimasukkan di badannya langsung bersin. Langsung Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini Pak. Harus langsung Allah perintahkan kepada malaikat untuk membaca yarhamkumullah atau yarhamukumullah. Nah, kalau ada yang bersin, suruh menjawab yarhamukumullah. Baru yahdikumullah, baru waslih balakum. Itu tambahan-tambahannya. Ya, pada waktu Nabi Adam membaca alhamdulillah karena bersin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, tolong jawablah itu. Yaitu dengan jawabannya yarhamkumullah atau yarhamukumullah atau yarhamkumullah, berarti yarhamukallah boleh. Tapi di sini menghormati Nabi Adam. Jadi yarhamukumullah. Malaikat pun juga mengucapkannya hadirin. Dan berkata membacanya itu dengan yarhamukumullah
semua ciptaan terjadi karena atas rahmat Allah. Rupanya hadirin dengan Nabi Adam baca alhamdulillah dan juga dijawab oleh malaikat yarhamukallah, baru malaikat pun juga mengucapkannya dan juga berkata bahwa semua ciptaan ini terjadi karena atas rahmat Allah. Ini kami Pak, kalau tidak ada rahmat Allah nggak akan lahir di dunia. Nah, tapi manusia sampai lahir di dunia kok tapi susah. Karena apa? Karena kesalahan yang mengandung hadirin. Gegabah. Bahwa walaupun ibu anaknya banyak, itu juga kadang-kadang susah pada waktu melahirkan. Karena apa? Gegabahnya. Sebenarnya pada waktu yang namanya hamil suruh banyak membaca Al-Quran. Ya kan Pak? Suruh banyak berzikir. Mulanya kan Pak? Ada bahasa adat istiadat ya Pak, 4 bulanan ya Pak ya, ada 7 bulanan, nah ya ketupatan dan sebagainya. Ini maksudnya karena yang hamil ini tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau berzikir kepada Allah, coba dielus-elus, malahan apa? Melaknat sama anak yang dalam perut. Contoh, waktu hamil melihat sesuatu yang jelek, ngomongnya amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Nah ini Pak, artinya apa amit itu? Matilah kamu jabang bayi, matilah kamu jabang bayi, mati beneran. Nah ini kesalahannya, mulanya ditanyakan apa sih amit itu? Amit itu mata yamutu, mata itu meninggal Pak. Yamu itu sedang meninggal. Amit matilah kamu. Lain mulanya kenapa orang Sunda mengatakan amit mundur sarerea sarerea. Maksudnya Pak, matilah kamu nafsunya, saya mau lewat. Nah ini kalau punten amit ataupun permisi, kalau wong Jawa Jogja ngomongnya apa? Nyuwun sewu. Iya, karena apa? Karena minta maafnya sampai 1000. Kan gitu. Sampai yang namanya masuk ke rumah pun ngomongnya nyuwun sewu. Nah, saya yang degil, maaf, 1000 nggak punya, kadi atus mawon nggih. Itu lainnya Pak ya. Jadi ini bahasa. Tapi itu juga bahasa kalau memang dari bahasa Arab, hati-hati. Hati-hati Pak. Ada yang bahasanya jorok tapi digunakan wong Jawa. Mohon maaf ya Pak ya. Parji itu apa Pak? Miliknya perempuan untuk melahirkan. Dibuat nama Parjiati, Parjino. Mohon maaf nih Pak. Oke. Mohon maaf, jalan itu bahasa Arabnya torikun. Jamannya turukun. Kalau orang Jawa Barat jelek itu miliknya wanita lagi. Aduh hai. Iya Pak, saya itu kadang-kadang bingung ya. Mulanya mengatakannya gimana yo? Nah ini bahasa. Mulanya bahasa Arab yang namanya jalan itu ada macam-macam. Ada salikun jalan, syari'un jalan, torikun juga jalan. Nah itu Pak, mulanya disebutkan banyak bahasa Arab itu. Ini antara lain saja. Oke, selanjutnya ada yang berbahagia. Setelah yang namanya membaca kalimat itu, kemudian kalimat ini hadirin setelah mengatakan bahwa malaikat ini adalah manusia diciptakan karena rahmat Allah. Kemudian kalimat ini disambung menjadi subhanallah walhamdulillah. Kata malaikat kalimat ini sangat mulia. Nah, rupanya kalimat sangat mulia, namanya kalimat thayyibah, kalimat syarifah. Nah, ya Pak, mulai dikatakan kalimat thayyibah, tapi mempunyai nama sendiri. Kalau yang namanya tasbih itu kalimatnya thayyibah, tapi namanya kalimat tasbih. Alhamdulillah ini thayyibah juga, tapi namanya kalimat hamdalah. Nah, kemudian malaikat membacanya hadirin sepanjang tahun sampai Nabi Nuh alaihissalam
diutus menjadi nabi. Bayangkan dari zaman Nabi Adam, ya Pak ya, mengucapkan alhamdulillah dikerjakan oleh malaikat sampai dari zaman Nabi Adam membaca alhamdulillah itu Pak, dari Nabi Adam mempersin sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Nuh menjadi utusan ataupun menjadi nabi. Utusan menjadi nabi ini langsung pada waktu Nabi Nuh menjadi nabi dan rasul, rupanya apa hadirin? Pengikut-pengikutnya, umat-umatnya itu menjadikan asnam. Tahu asnam Pak? Asnam itu adalah patung yang dibuat dari batu-batu yang dianggap Tuhan. Nah, ini asal mulanya hadirin. Jadi setelah subhanallah alhamdulillah, terus lagi ini baru kalimat la ilaha illallah. Ini gara-garanya apa? Gara-garanya Nabi Nuh ini dijadikan nabi dan rasul, menyampaikan amanat Allah kepada umatnya. Rupanya umatnya itu mengukir batu, dibuatkan asnam atau Tuhan untuk disembahnya. Nah setelah itu apa? Bagaimana hadirin? Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, tolong umat kamu ini perintahkan untuk mengucap apa? La ilaha illallah. Ini hadirin ceritanya ya Pak ya. Nah, jadi la ilaha illallah tidak Tuhan kecuali Allah. Ajakan Nabiullah Nuh ini hadirin alhamdulillah diterima oleh kaumnya. Tapi sayang kaumnya Nabi Nuh cuma satu perahu. Cuma satu perahu. Sampai istrinya saja tidak nurut. Sampai anaknya juga enggak nurut yang bernama Kan'am. Nah, kenapa? Karena telah mengolok-ngolok bapaknya membuat perahu di atas bukit. Ini Nabi Nuh membuat yang namanya perahu di atas bukit. Mana mungkin yang namanya perahunya ini bisa berlayar. Rupanya Allah punya kuasa hadirin. Setelah mereka ngolok-ngolok bahkan dikotorin yang namanya perahunya, pada akhirnya dibersihkan oleh umatnya. Rupanya apa? Suruh membaca la ilaha illallah hanya beberapa orang saja, sampai istrinya yang memandangi supaya umatnya itu jangan membaca kalimat la ilaha illallah. Diberikanlah adab Allah Subhanahu wa taala dengan hujan. Ada yang mengatakan 40 hari, 40 malam, 40 hari sampailah tenggelam, barulah jalan. Ini hadirin. Yang konon kalau membaca dugel-dugel sampai perahunya Nabi Nuh sampai ke Jawa. Bahkan yang namanya di Jeddah ada sana. Ya, wallahu a'lam. Ini antara lain saja hadirin. Terus lagi dengan yang namanya kalimat la ilaha illallah, alhamdulillah mereka ridho bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah membaca la ilaha illallah, kemudian malaikat juga hadirin berkata, ini adalah la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat mulia. Ini yang mengatakan malaikat, yang mengatakan kalimatnya mulia itu. Kalimatnya sangat mulia dan tidak pantas kami melupakannya. Malaikat ini Pak, masa manusianya melupakan untuk baca la ilaha illallah. Nah ini tidak pantas kami melupakan kalimat ini. Semenjak hari itu, ketika yang namanya umatnya Nabi Nuh itu membaca la ilaha illallah, sampai hadirin para malaikat itu selalu membacanya di sepanjang tahun, yaitu membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini baru la ilaha illallah hadirin.
Nah, kemudian kalimat itu selalu dibaca oleh malaikat sampai datangnya utusan Allah yang bernama Nabi Ibrahim. Nah, ini udah 3, udah apa ya? Dan yang baca alhamdulillah adalah Nabi Adam, ya Bu ya. Yang membaca yang namanya la ilaha illallah adalah Nabi Nuh, ya Pak ya. Diteruskan oleh malaikat. Nah, yang membaca takbir ini adalah pertama adalah Nabi Ibrahim. Nah, oke. Di zaman Nabi Ibrahim, beliau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kurban. Hadirin. Ayo Ibrahim, kamu mengadakan kurban. Kurbannya bagaimana? Ya, dengan Al-Quran adakan Pak, bahwa Nabi Ibrahim sebelum menyembelih anaknya itu kan mimpi dulu. Nah, ini sungguh diperkorbankan. Setelah beliau ini menyembelih anaknya itu diganti dengan seekor domba. Nah, pada waktu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya ini hadirin mengucapkan Allahu Akbar. Oh, jadi kalau mau nyembelih itu Bismillah Allahu Akbar. Itu yang penting gitu hadirin. Ini peristiwanya dari Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Nabi Ibrahim mengatakan begitu, kemudian malaikat itu berkata, kalimat yang keempat ini adalah sangat mulia dan juga tidak pantas bagi kami untuk melupakannya. Maka semenjak itu malaikat hadirin selalu membacanya di sepanjang tahun, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh hadirin, tadi Subhanallah pertama ya Bu ya. Nah ini bukan alhamdulillah walhamdulillah adalah dengan Nabi Adam, terus langsung Nabi Nuh adalah baca la ilaha illallah, Nabi Ibrahim takbir. Barulah dikumpulkan oleh malaikat menjadi 4 hadirin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, setelah Allahu akbar sampai 4 ini dikumpulkan oleh malaikat, Jibril itu menceritakan. Nah, malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad akan kejadian kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hei Muhammad, aku ceritakan ini kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, ceritakan kepada kamu wahai Muhammad. Rupanya setelah malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad ta'ajub hadirin. Tahu ta'ajub Bu? Heran. Kemudian Nabi Muhammad membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kemudian karena begitu yang namanya malaikat Jibril berkata mengumpulkan kalimat ini hingga menjadi 1, yaitu 5 hadirin, yaitu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, diamalkan kalau yang 5 ini hadirin, insya Allah ibu-ibu akan selamat dari panasnya api kuburan Bu, dan juga akan timbangannya adalah berat, dan juga insya Allah akan diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan juga akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan malaikat selalu minta ampunan kepada Allah untuk supaya mengampuni orang yang membacanya itu sendiri, dan juga orang yang senantiasa membaca begitu yang namanya tadi yang 5 hadirin akan yang namanya menikmati manisnya ketaatan, dan juga dijanjikan oleh Allah hidupnya dan matinya menjadi orang yang baik. Amin Allahumma
Amin. Itu hadirin. Nah, dasarnya hadirin disebutkan dalam suatu hadis yang lain dari Samurah dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Haisami dalam kitab Majmu' Zawaid juz 10 yaitu halaman 88. Dikeluarkan Musnad Ahmad, Rasulullah bersabda, Afdalul kalam, ini yang perlu diingat-ingat ibu-ibu, bapak-bapak. Afdalul kalam ba'dal Quran, seutama-utama atau sebaik-baiknya bacaan setelah Al-Quran, wahunna minal Quran, dan bacaan itu terdapat dalam Al-Quran itu arbaun, 4 hadirin. Di dalam Al-Quran adalah ada 4 kalimat yang perlu dibaca, tidak mendatangkan madorot, pasti bermanfaat hadirin, tidak menyakitin kepada orang yang membacanya, yaitu tasbih, tahmid, tahlil, takbir, 4. Ditambah karena diceritakannya oleh Jibril kepada Nabi Muhammad karena heran mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih ini kegunaannya apa hadirin? Yang 4, yang 5 tadi, yaitu dosa apapun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa besar. Dosa besar ini kalau bisa jangan dikerjakan. Ya, termasuk yang kemarin kan saya contohkan dosa syirik ya Pak ya, dan lain sebagainya banyak, menyembah kepada pohon-pohonan, matahari, bulan, bintang, begitu. Ini antara lain hadirin. Dan juga dapat memberatkan timbangan kebajikan di hari kiamat. Sampai Rasulullah sendiri menyampaikan hadirin begini, kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, ringan ucapannya hadirin. Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar kan Pak, mudah kan Pak, diucapkannya gampang, ringan, tapi berat dalam timbangannya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih Sayang, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi sayangnya ini kadangkala hanya dibaca kalau bapak-bapak kendurian. Iya kan Pak? Itu pun malahan enggak ngomongnya enggak subhanallah wa bihamdi subhanallah azim, subhanallah we endi subhanallah enggak boleh endi subhanallah enggak boleh endi. Itu hadirin, ya Allah, sebenarnya subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil hamdi wa bihamdi macam begitu. Ini antara lain saja hadirin. Ini maka oleh karena itu dengan yang namanya cerita demikian hadirin, silakan diamalkan, jangan sampai disia-siakan begitu saja. Kenapa? Ya, kita mau bahagia atau tidak itu tergantung kita sendiri. Nah, mulanya untuk menguatkannya hadirin supaya diamalkan. Jaminannya dari Ibnu Umar, khoslatani la yuhafidu alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannah. Ada 2 hal yang konon hamba muslim yang tidak mau menjaga dua-duanya, kecuali kalau orang itu menjaga akan dakhalal jannah, akan masuk surga. Kalau ibu bapak mau menjaganya itu insya Allah masuk ke surga. Tapi kalau tidak, ya jawabannya luar surga ya Pak ya. Ala wa huma yasirun, yang dua-duanya itu adalah mudah, tapi sayang. Wa may ya'mal bihima qalilun, orang yang mengerjakannya itu sedikit. Betul apa betul Pak? Yang melaksanakannya orang yang ada di masjid, yang di luar masjid borok,
Di kafe makan itu nggak batas ini ya Pak? Enggak. Nah ini hanya orang yang di masjid itu pun kadang-kala ngantuk. Benar nggak Pak? Ini padahal untuk bekal diri kita sendiri hadirin. Apa kira-kiranya? Yusabbihullah fi duburi kulli sholat. Ya, kita membaca tasbih setiap habis sholat minimal 10. Nah, dikurangi 33 nggak mau 10 lah. Nah, kalau 10 hadirin dikalikan 5 waktu piro Pak? 50. Kalau yang namanya tadi bacanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Pak. Nah, terus juga tambahin lagi la haula wala quwata illa billah dikalikan ya kan ini 10 kali 5 berapa Bu? 50 kali 5 waktu berapa? Lumayan Pak 250 itu di lidahnya. Di timbangan kita tambah 0. Oh Pak, Masya Allah tambah 0-nya 1 2005. Sementara kesalahan kita satu hari satu malam 2500. Nah, Pak kita punya kesalahan itu setiap hari itu Pak 2500 Pak. Dan dalam hadis yang demikian hadirin. Dan hadis ini ya supaya Bapak mengatakannya begitu, apakah sahih atau tidak? Nah, di sini Ahmad dalam kitab Musnad, Bukhari dalam kitab Adab dan juga Abi Dawud dan Nasai, Tirmidzi wa Ibnu Majah, hadisnya sahih hadirin. Jami'us Shaghir halaman 604 sahih nih hadirin. Jadi kalau kita mempunyai dosanya itu 2000 kan di sini di akhir ayat hadisnya itu fa ayyukum ya'malu fil yaumi wal lailah alfaini wa khamsami as-sayyi'ah, bahwa Anda dalam satu hari satu malam ini mengerjakan kesalahan kejelekan itu 2500. Nah maka supaya kita ini tergolong orang yang sa'idah fid dunya wal akhirah, bahagia dunia akhirat, atau hayatuhu wa mamatuhu khairon, maka tambahin. Jangan hanya 10-10. Syukur-syukur tadi 100. Kalau tidak 33. Nah ini Pak ya. Kalau 33 hitung Bu. Subhanallah 33 ya Bu. Nah, sampai dengan la ilaha illallah sampai 100 ya. 100 ini dalam satu sholat. Ya Bu ya. Nah, kalau yang namanya 500 ya Bu ya. 500 ini dikalikan 20. Karena satu subhanallah kan nilainya 10 Pak. Ada yang mengatakan 10 tadi atau yang mengatakan 20. Kalau memang nilainya subhanallahnya itu ditambahin subhanallah wa bihamdi nilainya 30. Nah, kalau yang namanya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin nilainya itu 30 hadirin. Dan bisa menghapus 30 kesalahan. Masya Allah hadirin, ini apa tidak untung itu orang. Nah, tapi ya untuk mengerjakannya sayangnya orang itu kadangkala males itu ya Pak ya. Dan sifat malasnya itu. Dan juga hadirin yang berbahagia dengan adanya ini, dengan nilai-nilai yang tambahan itu sendiri, mari kita ini hadirin pumpu masih hayat di kandung badan, pumpu masih ada kesehatannya, jangan sayang-sayang untuk menyebutkan itu. Mulanya saya kalau sholat subuh dengan sholat yang lain, zikir itu paling lama tuh saya subuh Pak. Iya, karena saya mintanya tuh semuanya 100 semua. Dan juga yang kadangkala kasihan yang makmum, kadangkala ya makmum ini walah waromi ini sombong banget ya semua. Ini yang bahasa kata begitu Pak. Padahal kami ini ngajak ayo lo sama-sama yuk akan begitu karena mengajarkan yang namanya hadis tadi Pak. Orang yang mengucapkan subhanallah 100 kali ya kan Bu, la ilaha illallah 100 kali dosanya diampuni oleh Allah. Ya kan Pak, walaupun tadi Bu itu. Di samping itu juga masih banyak hadirin kalau memang mau diteruskan. Nah sebelum ada pertanyaan supaya untuk menggugah kita semuanya. Nah
Man qala la ilaha illallah mukhlishon dakhalal jannah. Ini satu. Oh, hadisnya sahih juga nih. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah ikhlas di dalam dirinya itu ikhlas hadirin, maka wajib masuk surga. Saya katakan wajib. Kenapa? Mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayat itu susah soalnya. Ini antara lain. Terus lagi, man qala la ilaha illallah, yaitu nafa'athu yauman min zahrin yusibu qabla dzalika ma asabahu. Ini juga hadisnya hasan hadirin. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, rupanya kalimat la ilaha illallah itu Pak bermanfaat baginya sepanjang dia hidup di dunia ini hadirin, dan juga bisa menimpa atau menghilangi yang musibah-musibah yang menimpa diri kita. Apa musibahnya hadirin? Musibah yang menimpa kita ini hadirin adalah gangguan iblis. Nah ini contoh ya Pak ya, dalam hadisnya ini saya kutip, alaikum bila ilaha illallah, tetaplah wajiblah bagi kamu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah wal istighfar, baca istighfar. Silakan baca istighfarnya apakah astaghfirullah saja atau dipanjangkan, terserah ibu. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin kabirin wa atubu ilaih boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, silakan. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wa atubu ilaih, silakan. Mau yang mudah yang mana? Astagfirullah. Maka disuruhnya fa'aksiru minhuma, perbanyaklah membaca la ilaha illallah dan baca istighfar. Dan membaca istighfar hadirin itu tidak akan rugi. Karena apa? Di dalam hadisnya kan man lazimal istighfaro, barang siapa yang mengkulinokan, membiasakan baca la ilaha illallah, kan Pak, dan membaca istighfar, ini akan diberikan yang namanya kesulitan, diberi kemudahan, kesedihan, diberi kebahagiaan, diberi rezeki tanpa dimata-matis, dan juga sekaligus diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga dengan baca istighfar, insya Allah akan diselamatkan daripada godaan-godaan iblis. Karena apa? Karena iblisnya ngomongkan fa inna iblis qala, sesungguhnya iblis itu ngomong, ahlakun nas, saya ini bisa menghancurkan manusia. Bayangkan hadirin, manusia bisa dihancurkan, manusia bisa dihancurkan dengan dosa. Iblis itu Pak menggoda kita ini, menghancurkan diri kita itu dengan buat dosa hadirin. Tapi kata iblis, wa ahlikuni, mereka manusia juga bisa menghancurkan aku, bisa mengalahkan aku. Nah, kalau yang namanya iblis mengalahkan kita dengan buat dosa, tapi kita bisa menghancurkan iblis dengan membaca la ilaha illallah dan baca astaghfirullahaladzim. Contoh aja Bu, ibu sering pelupa. Nah, ini berarti dihancurkan oleh iblis itu Bu. Tapi baca astagfirullahaladzim, di mana kunciku ya? Astagfirullahaladzim, ketemu Pak. Nah, dompet di mana ya? Oh, ketinggalan di sana. Maklum, usia Bu. Usia. Tapi itu kalau memang lupa-lupa, tanda-tanda pikun sudah mulai itu. Tanda pikun sudah mulai, Bu. Ingat-ingat. Mulanya ibu-ibu seumur kita itu banyak baca la ilaha illallah dan istighfar supaya jangan pikun. Ya Bu ya, ini. Contohlah ibu, anaknya 5, memanggil anaknya namanya saja lupa. Benar nggak Bu? Apalagi 10, nggak hafal namanya si A ini ya. A I U. Apalagi kalau yang namanya anaknya kembar 3, waduh bingung lagi. Nah ini apa ya? Ini antara lain.
Ini yang namanya otaknya itu sudah lain, ngeblank Pak. Mulanya supaya jangan dihancurkan oleh iblis. Nah, kita ini banyak-banyak membaca la ilaha illallah dengan istighfar. Setelah itu, falamma ra'aitu dzalik, kata iblis, ketika aku melihat yang demikian, ahlaktuhum bil ahwa. Saya bisa menghancurkan manusia dengan hawa nafsu. Mulanya di badan kita ini selain malaikat itu ada 3 hadirin yang nempel di badan kita ini. 1 setan, 2 jin, yang ketiga iblis. Nah kalau yang namanya pengen begitu supaya selalu ada di malaikat raqib dan atid ataupun hafidin atau kiramal katibin, ya baca ini. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hawa wahum yahsabuna annahum muhtadun. Manusia yang sedang dihancurkan oleh iblis itu hadirin dengan hawa nafsu, bahwa mereka mengira bahwa mereka ini diberi petunjuk, padahal salah hadirin. Mulanya disebutkan disuruh begitu, la taksirul kalam bi ghairi zikrillah. Janganlah kamu banyak ngomong dengan tanpa zikir kepada Allah. Mulanya bagaimana zikir kepada Allah? Mau duduk baca bismillah, mau minum baca bismillah, supaya makan dan minumnya menjadi obat. Ya Pak, ini saya ajarin. Baca dulu bismillah, nawaitu syifa bi barokatin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Bu, bismillah nawaitu syifa bi barokatin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Minum, makan, insyaallah jadi obat. Ya, nanti kali sini kan dengar. Ya Bu ya. Jadi saya ulangi lagi. Bismillah dulu. Nawaitu asyifa, niat minta obat. Ya Bu ya. Bi barokati nabiyil mustafa, nabi yang terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Minum, silakan tiupkan dulu baru diminum, baru diminum makan. Begitu hadirin, insyaallah. Silakan dulu sampai di sini dulu, barangkali ada yang tanya, monggo. Ya Mas, barangkali ada yang tanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang itu mau melaksanakan umroh atau haji itu takut dalam arti kata takut kejelekan atau kejelekannya ditampakkan di sana. Itu karena yang mungkin merasa sebenarnya itu kan ada tata-tatanya. Allah itu mendam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh semuanya. Itu memang kadang-kadang kita ya saya kan berikut jamaah gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kita menasihati untuk ada istilahnya biayanya cukup ada itu kita nasihati untuk pergi umroh atau ada yang haji. Kadang istrinya udah berkali-kali pergi umroh, suaminya menasihati untuk itu nggak mau alasannya. Jadi gimana ini untuk mungkin ada amalia dari Pak Kiai dia melihat menjalankan rasa was-was atau kebutuhannya itu disampaikan di sana. Nah, bagaimanapun beberapa jamaah yang saya bawa itu memang biasa dari orang lain disampaikan di sana. Nah, kan dianjurkan sebelum berangkat ya mungkin dalam 1 minggu laksanakan jadi mungkin ada saran dari Pak Kiai untuk menambah amalia. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini Bu, ada dua. Ada rasa bahagia, ada menderita. Ada ketenangan, ada kegoncangan. Betul gak Bu? Semua rasa kekhawatiran, semua itu dicoba. Walanabluwakum, ya kan? Kami mencoba mereka itu kekurangan-kekurangan. Pertama, manusia bisanya khawatir. Kalau saya umroh khawatir. Ataupun mau haji khawatir. Nah, di situ disebutkan Bu, yang namanya Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah tawakal. Ya Bu, karena apa? Al insan bitakdir wallahu bitakdir. Manusia itu hanya berusaha, Allah yang menakdirkan. Dan kita harus meyakini rahasia Allah. Allah tuh memberikan rahasia kepada manusia yang manusia tidak akan tahu. Contoh ya Bu, saya sendiri hidup di Pontianak, nggak ada pikiran saya di Pontianak. Dilalanya saya terdampar ke Pontianak. Tujuan utama saya itu ke Brunei Darussalam. Bayangkan, ijazah saya ada di Darussalam, Brunei Darussalam. Tahu-tahu apa? Ketemu dengan orang. Dede kalau mau ke Borneo, lewat saja ke Pontianak. Orang yang nunjukkan tuh Pak, sok tahu lagi. Lewat aja dari Semarang. Bayangkan. Pada waktu itu harga pesawat deraya itu 120 Pak. Padahal Soekarno-Hatta tahun 85 itu adalah baru 70 yang namanya apa Bu? Garuda. Ini dibohongin Pak. Naik deraya alhamdulillah 5 jam. Dari Mbak itu pun berangkatnya apa? Di Semarang tuh hanya 2 kali. Hari Selasa dengan hari apa ya? Tuh. Nah pada waktu saya itu habis Jumatan dari Indramayu ke Semarang. Karena saya pernah di Kaliwungu Pak. Ke sana. Waduh belum. Udah tidurlah di pesantren saya. Itu nunggu hari Selasa dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Itu Pak di situ. Jadi di Masjid Agung muter-muter. Alhamdulillah. Dan juga pada waktu itu di Ahmad Yani itu banjir lagi. Wah, Semarang. Alhamdulillah naik pesawat sampai karena suara dengung di sungai. Ini sampailah ke Pangkalbun, turun ke Ketapang, ke Pontianak. Sampai ke Pontianak bingung lagi Bu. Nah, saya tanya dulu, Pak, kalau yang namanya di sana, kalau yang namanya ke Brunei bagaimana? Ya kalau mau ke Brunei harus ke Jakarta lagi. Waduh. Ini uang sudah habis banyak, 150 kata saya. Uang itu masih mahal tuh Pak. Saya bawa uang 1 juta loh Pak, milioner loh. Bener. Tapi apa? Dasarnya dibohongin lagi oleh orang. Dibohongin oleh tuan rumah. Dek, kamu bawa uang berapa? Saya 1 juta. Sudah untuk ongkos pesawat gini. Tinggal segini, tinggal 850 saya uang. Udahlah saya hutang. Dihutang Pak, 750.000. Tahu-tahu yang namanya orangnya 3 bulan kemudian meninggal dunia. Alhamdulillah nggak balik ke rupiah. Padahal di Jeranding itu Pak 1 kapling harganya 250. Kalau saya beli tanah 3 kapling milioner saya. Tapi alhamdulillah dari nol kecil. Karena apa? Ya, saya berdasarkan man aroda. Barang siapa yang ingin bahagia dunia harus bil ilmi. Akhirat dengan ilmu. Keduanya dengan ilmu. Alhamdulillah saya. Dan barangkali satu-satunya guru. 1 minggu itu Pak saya mengajar sampai 5 sekolah. Hebat zaman dulu saya. Kalau sekarang ya Allah susah ya Mas ya. Iya Pak. 6 hari bisa sampai yang namanya 5 sekolah Pak. Ngajar PGA, Aliyah, Semea, IAIN, Aswaja. Itu ilmunya bukan 1 Pak. Ngajar bahasa Inggris, bahasa Arab, etika komunikasi, PMP, agama. Alhamdulillah. Ini antara lainnya apa ya? Ya ini kenangan manis. Nah bagaimana? Semuanya al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu hadirin jangan bisa menghilangkan keraguan-raguan. Ragu-ragu ini adalah sifat setan hadirin. Ayo kamu itu sebenarnya bisa. Jangan begitu hadir. Maka disitulah banyak membaca la ilaha illallah dengan
Astagfirullah. Dan juga menyebutkan lagi, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ij'alna, ya Allah tetapkanlah hati. Dan juga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Kalau yang namanya kita ini sahabat badannya dengan percaya dengan Allah, percaya dengan Al-Quran, insya Allah. Saya saja Pak, naik pesawat itu trauma. Betul Pak. Traumanya begini, nih Pak, ini kenangan. Saya ketika tahun 2019 kalau nggak salah, pergi ke Lirboyo Pak. Lewat pernah pesawat yang namanya ke Surabaya. Di tengah-tengah ini Pak, gini goyang. Hah? Sampai saya membaca ini Al-Quran nih Pak, ini kenang-kenangan saya di Madinah ini. Ini di sini ada surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, surat ini. Alhamdulillah saya baca semua Pak. Sebelahnya tidur semua, saya yang melek sendirian. Kayak gini-gini. Ya Allah, kalau memang ini kami nasibnya sampai di sini, tolong ya Allah jangan di tengah laut. Kalau mau meledak-ledaklah di sana, jangan di tepi laut kan gitu. Kalau di laut, masya Allah badanku dulu makan ikan, dimakan lagi dengan ikan. Waduh, hukum karma nih. Ini Pak. Tapi alhamdulillah karena yang namanya ud'uni astajib lakum, pendekatan diri dengan Al-Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sandarkan Pak. Alhamdulillah sampailah. Contoh yang lain Pak, nih contoh. Ini kenang-kenangan karena dengan kan mau umroh mau orang tuh ragu-ragu begitu. Saya pernah pulang dari Jawa balik ke sini Pak, waktu tahun 89. Ketika di situ kabut zamannya Pak Soeharto. Saya naik pesawat di sini muter-muter sampai 7 kali Pak. Orang yang satu pesawat itu yang orang kita itu cuma 3. Saya mahasiswa orang Tiantan sana. Semuanya cain semua. Kata saya, maknya, paknya, ini pesawat sudah 7 kali. Kalau tidak meledak ini kita sana. Mau balik lagi ke sana nggak mungkin. Ayo kita doa kepada Tuhannya masing-masing. Alhamdulillah doa diparingin dikabulkan Pak. Saya banyak-banyak membaca la ilaha illallah dan istighfar Pak. Mau serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau memang iya paling juga turunnya ke pohon, bawah pohon begitu Pak. Begitu turun alhamdulillah saya Pak memeluk yang namanya pramugari, nggak tahu anaknya siapa, pokoknya nggak ngerti. Mengucapkan alhamdulillah deh kita umurnya panjang. Gitu. Itu kenangan manis. Tapi nggak tahu karena dosa atau apa, karena saking gembiranya. Di antaranya apa ya? Itu untuk menghilangkan yang namanya rasa kekhawatiran. Rupanya kita ini harusnya yang namanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pun juga hanya aja ya Pak, istilahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa ini. Ada yang dengan cepat, ada yang ditangguhkan, ada yang lambat, ada yang nanti menjadi yang namanya penolong bagi kita. Oh inilah doamu dulu di dunia nggak dikabulkan, sekarang dikabulkan ini. Begitu. Jadi pertama kita taqarrub kepada Allah. Yang kedua taqarrub dengan yang namanya dasar agama adalah Al-Quran. Dan juga kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, yang antara lain tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan juga yang namanya ala inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kenapa? Allahu hafidun wa huwa arhamur rahimin. Allah yang menjaga, dan juga Allah itu qaribun min hablil warid. Allah itu ada dekat daripada urat nadi. Kita itu serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita ini Bu, jangan lupa mulai doa nih, nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita minta kepada Allah selamat dan ampunan, dan juga kebahagiaan. Kalau kita mendapatkan dua-duanya, insya Allah sa'idah, bahagia di dunia dan akhiratnya bahagia. Dan juga wa idza sa'altumullah fas'alul jannatal firdaus. Apabila kamu minta kepada Allah, mintalah kepada surga firdaus. Mulanya di situ kalau bisa kita usahakan Pak membaca habis sholat
Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan. Dibaca 3 kali, itu Pak jaminan tuh Pak. Oh berarti hambaku yang ibadah ini minta kepadaku tentang surga. Karena kita pun ingat, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan oleh Allah, ini Bu. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk ibadah. Ma uridu mir rizqi wa ma uridu ayyutimun. Aku ini tidak perlu minta rezeki sama kamu, minta makan sama kamu, enggak. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberikan rezeki dan kekuatan. Kekuatan itu adalah Allah, hadirin. Mulanya bahwa innal ladzina dzalamu dzanuban misla dzanubi ashabi fala yasta'jilun. Kalau orang yang tidak berdosa, hadirin, tidak segera begitu. Tapi di akhir ayatnya fawailul lil ladzina kafaru mi yaumihimul ladzi yu'adun. Orang yang kafir itu adalah hari inilah kamu akan janjinya, bahwa ini kamu di dunia hura-hura, tapi nanti di akhirat kamu menderita. Ya, kalau bisa kita itu jangan demikian. Mulanya kalau ibu bapak sudah ada rezeki untuk umroh, monggo. Untuk haji, monggo. Ya saya sendiri aja Pak, keterangan kalau yang namanya tidak karena corona kan tahun ini saya berangkat. Tapi karena ada corona, ya naik lagi. Oh 105 tahun. Nah, aduh, kan begitu. Rupanya tadi baca, oh 94. Kurang lagi, ada ya begitu ya. Semoga saja begitu. Ini antara lain aja ya Bu. Tapi kami tetap aja Bu, tetap istiqomah, tetap rasanya begini, menggebu-gebu juga Bu. Pengen. Ya akan begitu. Padahal saya pun juga nyuruh sama istri, ya udahlah kalau begitu kamu umroh saja dulu lah. Enggak mas daripada untuk umroh lah, nunggu aja lah haji. Ya udah, terserah lah. Ini antara lain saja Bu. Karena apa? Ya kalau kami kan hukum sunnah ya Bu ya. Tapi kan kalau yang namanya sunnah pun juga pengen. Karena apa? Yang saya rindukan tuh begini Bu. Manzaro kubri kamanzaro fi hayati. Barang siapa yang ziarah ke kuburanku, ke rumahku, kata Rasulullah, sama seperti kamu ziarah kepada aku kalau kamu masih hidup, pada aku masih hidup ah. Dan satu-satunya manusia yang menjadi keyakinan saja, keyakinan saya, hadirin, karena saya yakin tidak yang namanya keraguan tadi. Orang yang diziarah itu bukan disebut namanya. Kalau saya ngomongkan, Assalamualaikum Mas Haji, ya kan Pak? Kan begitu. Kalau yang sana, Assalamualaikum ya Rasulullah, enggak. Assalamualaikum ya Muhammad, enggak ada kan Bu? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sofatullah, Assalamualaikum ya Sofat ya Khalilullah, kan begitu Bu. Itu antara lain satu. Yang keduanya Bu, waktu kita dari sana membaca sholawat banyaknya. Nah sholawat silakan Ibu. Mau sholawat Jibril ke, sholawat Naria ke, sholawat Adriyah ke, silakan. Sholawat apa saja yang tidak. Apakah sholawat yang namanya, yang sekarang kan sholawat Busro ya Pak, Tibil Qulub, silakan. Banyak-banyak nggak apa-apa. Yang paling mudah kan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi. Itu adalah sholawat Jibril Bu. Ibu ya. Nah itu, kalau yang namanya Allahumma sholli ala Muhammad boleh, ataupun yang namanya yang Allahumma sholli ala Muhammad alifil maklub boleh, silakan. Ataupun baca Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi kamalan nihaya li kamalika wa adkamani, silakan. Ataupun kalau memang sholat hajat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, ya kan Bu? Nah kan situ Pak. Silakan sholatan tusrahu biha sudurona. Ya Allah, luaskanlah hati kami ini, kan begitu Bu. Wah yang namanya wayasir umurona, ya Allah mudahkanlah permasalahan kami, waktu jabiha jawa hawa ijana, ya Allah mudahkanlah ataupun tunaikanlah yang namanya hajat kami di rahmatika ya anta, itu juga begitu boleh, silakan ya kalau memang Ibu mau, silakan ya Pak ya. Jadi itu untuk gitu tadi keyakinan, jangan sampai begitu, dan amalkan dengan yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah ij'alna fi ibadanina isbatan fil bila ilaha illallah wa bil Qur'an billah. Itu antara lain. Terus ya lagi untuk itu juga banyak-banyaklah membaca
yang namanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih. Itu antara lain. Dan kamu anda lainnya juga Bu, bacalah surat Al-Hasyr yang terakhir. Yang bunyinya begini Bu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasu fansahum. Nah, angsamkan begitu Bu. Terus ya lagi, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah wa ashabul jannati umul faizun law anzalna hadzal qur'an. Nah, kalau yang namanya Quran itu diturunkan di gunung saja khosyi'am mutasaddi'am min khosyatillah. Nah, ini gunung aja takut hadirin, apalagi kita. Siapa ya? Gunung punya nafsu enggak, Pak? Punya pikiran enggak, Pak? Loh, gunung juga. Manusia, kalau kamu nginjak-nginjak aku tidak permisi, meletus loh. Itu ngamuk. Itu ngamuk kan, Pak? Itu mulanya. Bumi ini kalau mau diinjak baca bismillah dulu. Bumi ini diam-diam ini ngomong, Romi jangan enak-enak kamu. Yang namanya jalan di punggung aku. Tunggu waktunya kamu masuk ke perutku. Kamu akan kuhancur leburkan. Yang namanya badanmu, tulangmu mulai hancur lebur tulangmu. Ini ada digempit bumi ini. Maka supaya begitu kita ya harus pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu antara lain. Jadi jawabannya kalau memang ada rezeki ya gunakan untuk umroh ya daripada muter-muter ke sana kemari ya Bu. Umroh sana kan ada tempat yang dimurahkan, tapi jangan terobsesi ya Bu. Jangan haji itu nanti di Indonesia, jangan. Pak, di sana itu adalah awwalu baitin mudi'alin nas lalladzi bi Bakkah. Mekah itu asalnya Bakkah, Bakkatun. Nah, Bakkah itu karena orang Arab tuh ngomongnya Bakkah, susah Mekah dari wong Jawa. Ya, itu Bakkah asalnya. Itu pertama ada yang namanya awalu baitin, rumah yang dibangun di atas bumi itu adalah Ka'bah itu. Dan juga jangan sampai mengira, jangan seperti saya dulu bahwa yang namanya Mekah itu Arab itu ada negara terakhir, rupanya tengah-tengah. Karena kita ini sebelah timurnya Ka'bah, namanya Timur Tengah, mulanya menghadapnya ke barat. Ya Bu ya, rupanya di daerah sana sebelah baratnya Ka'bah itu masih ada namanya Maghribi, perjalanannya kurang lebih dengan Indonesia. Sampai saya tanya kepada Syekh Abdullah yang memberikan gelar saya profesor, Pak. Itu gara-garanya ngajarin ya hafal Quran. Ya Syekh, min aina antum? Ana min maghribi kam sa'a masafar bainal Makkah wa ila biladikum. Berapa jam kira-kiranya perjalanan Anda dari Mekah sampai ke negara ente sana? Rupanya bi qadisita sa'ah, sekitar 6 jam lebih, Pak. Masya Allah, rupanya pikir-pikir tengah-tengah jadinya. Nah ini Pak, di Indonesia 8 jam lebih apa ya? Ini antara lain. Ya gara-garanya kami itu kenangannya ada orang Sulawesi membaca Al-Quran terbata-bata. Setelah terbata-bata saya omongkan, Pak, ya Anda ini bacaannya boleh untuk mendapatkan yang namanya 100, tapi pelan-pelan kalau memang kurang lancar. Tapi saya pakai bahasa Arab dengan itu disaksikan begitu. Langsung ngomong antum, Syekh, ngomongnya begitu, tapi saya ngomongnya apa? Ana mu'allim sohir fakot, saya adalah guru kecil karena badan saya kecil, Pak. Begitu ya Pak ya. Inilah orang-orang sana. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Pak Bagjo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di alam semesta ini, di hutan alam itu kan ada manusia, ada jin, ada setan, ada iblis, ya, ada malaikat juga. Ya. Malaikat itu diberikan tugas tertentu gitu ya. Nah sekarang dari ketiga jin, setan, iblis
Itu saya kadang-kadang itu belum pernah dengar tugasnya masing-masing itu apa. Iya. Oke. Ya, Udah. gitu. Dan mungkin kalau apa itu malaikat itu secara fisik juga tidak kelihatan gitu ya. Nah untuk jin setan iblis itu bagaimana secara fisiknya kelihatan nggak? Ya. Mungkin kadang-kadang kelihatan seperti malaikat juga mungkin kalau mau bentuk. Iya. Nah mungkin itu kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala hadirin menciptakan kan tadi Pak dalam surat Az-Zariyat kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jin dengan manusia juga sama, ada yang muslim, ada yang non muslim Pak. Mulanya di Saudi Arabia saja Pak, ada yang namanya bangunan yang konon dihuni oleh mereka sampai untuk jalan aja nggak bisa itu Pak. Karena di sana ada jin kafir juga hadirin. Tapi jin yang muslim ada di sana diabadikan yang menuju arah Makla tuh Pak. Kuburan Mekah sana itu ada namanya jin, masjid jin namanya. Dan saya pernah sholat di situ. Mulanya kalau Bapak Ibu sholat di situ, tolong niatnya jadi imaman. Karena di belakang ada itu. Dan juga masjid itu nggak dibuka-buka Pak. Saya sholatnya di emper. Karena Pak ngeri juga ya Pak ya. Iya ngeri juga. Yang ngerinya apa? Wow jangan jadi julid itu ya. Gitu. Tapi jin juga pinter Pak. Nih pengalaman lagi. Pada waktu tahun 89 SMK 1 itu baru Pak. Itu Rudi. Nah, itu adalah masih saya ingat Pak dengan namanya OSIS-nya. Karena saya pembina OSIS Pak. Nah itu waktu habis yang namanya pramuka itu ada api unggun. Api unggun itu dibakar begitu ngamuk Pak. Si Rudi ini wow banyak puluhan anak-anak itu. Dilalanya saya pagi-pagi habis sholat subuh datang Pak. Wah rame. Wah Romi ini. Nah ketepatan Masjid Al-Hadi baru Pak. Masukkan ke masjid. Saya baca ayat Quran Pak. Bermacam-macam. Gak usah membaca. Aku pun udah hafal begini. Wah hebat. Tapi saya kan tadi Pak dengan baca ini Pak. Yang namanya aksiru la ilaha illallah tadi. Bacalah la ilaha illallah, baca istighfar, baca syahadat, langsung saya tiupkan di telinganya. Nah saya ngomong, siapa kamu begini-begini, rupanya apa? Ampun, ya udah, alhamdulillah. Pada waktu itu kan belum banyak motor ya Pak, pakainya rickshaw puller, yaitu dengan tukang beca. Saya bawa Pak sampai ke rumahnya, datang ke sana. Kalau dijemputkan lagi itu kenal lagi terus Pak, langsung bawa ke sana. Dek, kamu itu bisa ngaji enggak? Jangankan ngaji Pak, saya kali bengkok aja nggak tahu. Tapi hebat hafal Pak. Rupanya karena itu, ini Pak ya. Nah ini yang ada adalah jin. Mulanya apa bedanya jin, setan? Yang namanya minal jinnati wan nas. Dari jin dengan manusia. Jin ini dengan manusia kurang lebih Pak. Hanya bedanya. Nah, yang namanya diciptakannya, nah manusia itu kan dari 4 unsur. Ada api, ada tanah, ada air, ada angin. Tapi kalau yang namanya jin itu min naris samum. Nah, dari api. Kalau malaikat dari nur, cahaya, Pak. Dari cahaya. Nah, maka malaikat itu rapatnya perempuan, Pak. Malaikat itu laki atau perempuan? Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Karena apa? Dia tidak punya nafsu. Mulanya tidak punya nafsu. Disuruhnya hanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma tu'marun. Ini apa yang diperintahkan itu tidak pernah mereka itu asal, tidak pernah berbuat maksiat. Hanya untuk ibadah. Baca subhanallah saja tadi, begitu dibacakan subhanallah sampai kiamat Pak. Nah, kamu baca yang namanya Allah Akbar sampai kiamat Pak. Ini antara lain. Tapi manusia hanya sampai terakhir kalau udah kekubur kan Pak.
Ini antara lain. Dan juga karena manusia ini jangan itu, kalau manusia unsur apinya banyak maka tukang marah, Pak. Kalau unsur tanahnya itu banyak maka dia itu pendiam ya Pak, tapi menghanyutkan kan Pak. Nah, kalau orang itu yang namanya banyak airnya, dia itu Pak dermawan Pak. Nah, itu di mana saja bisa ya Pak ya. Tapi kalau orang itu banyak anginnya, tukang nguap barangkali, tukang ketut barangkali. Tuh ya ini. Dan tugasnya yang namanya ma'amarohum, apa yang diperintahkan semua dikerjakan kalau malaikat hadirin. Tapi manusia karena nafsunya ini yang banyak, perintah sudah jelas tapi ditinggalkan. Alah, buat apa sholat sendiri aja, setiap hari tetap aja aku miskin. Itu perasaan karena nggak yakin. Nah itu tadi keraguan. Mulanya doa kita ini sudah dikabulkan. Ya Bapak coba aja kalau mau tidur ngerenung. Saya baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'ani 8 kalimat. Sudahkah saya ini dikabulkan atau belum? Coba Bapak. Rabbighfirli, saya kalau tidak diampuni oleh Allah tidak akan sampai ke sini Pak. Ini karena ampunan. Rabbighfirli warhamni, kalau tidak ada kasih sayang Allah, tidak. Saya mengharapkan ya Allah jangan hujan. Alhamdulillah rahmat dari Allah. Nah, kalau Bu Haji menanyakan begitu. Kalau nggak hujan saya insya Allah enggak datang ke sini Pak. Mulai Bu Haji nanya sehat, insya Allah sehat. Nah, begitu. Terusnya lagi apa ya? Warhamni wajburni, tutupinlah kekurangan kami. Kalau dipikirkan Pak, orang tuh malas, benar kan Pak? Ngapain sih anak di rumah? Tapi orang itu kan ada bosannya, ada tidak bosannya kan Pak. Ini antara lain. Wajburni ini kekurangan ditambahin. Ya buktinya, mohon maaf, saya baru makan 1 piring Pak dari pagi. Gak puasa tapi makannya baru sepiring Pak. Itu pun hanya sedikit aja. Tapi alhamdulillah kuat juga. Ini wajibur nih. Warfa'ni diangkat derajat kami. Ya derajat diangkat tuh begini Pak. Aduh, kalau saya nggak nikah, nggak dipanggil Bapak. Mulanya pada waktu saya sebelum nikah jadi guru, murid saya ngomongkan, Dek jangan manggil Bapak, panggil aja Mas. Iya Pak, ini zaman sini masih saya panggil begitu Pak. Begitu harus udah punya anak, punya istri ya, udah ganti. Itu juga belum punya anak, jangan panggil Bapak. Panggil aja. Ini begini saya Pak. Oke, terus langsung setelah punya anak itulah baru dipanggil Bapak. Oke, selanjutnya yang berbahagia. Dan tugasnya ini Pak, jin itu juga ibadah sama dengan kerja Pak. Dan jin juga ada laki-laki perempuan Pak. Tapi kehebatannya jin bisa mancawarni Pak. Bisa berupa ular, bisa berupa mopi hitam, bisa juga yang sebenarnya. Dan kayak apa bentuknya? Kayak manusia. Siapa yang pernah ketemu dengan jin? Saya nggak pernah. Oke, kalau nggak percaya Bu, saya pada waktu membuat rumah ini Pak, rumah sebelum saya tempatin Pak, saya sholatin dulu Pak. Sholatin, saya sholat malam di situ sendirian, di kamar itu Pak sendirian. Saya pikir, nggak nongol. Begitu hari kedua, betul. Ada di erang-erang begitu Pak, Pak. Oh kamu lagi ya, dulu itu yang berkelahi dengan saya Pak. Mau mencekam anak saya waktu itu. Tapi saya merah sini. Tapi almarhum Bapak Bujang ya, Pak Romi ente ini, kenapa ini? Merah semua. Oh saya tadi malam begini-begini. Oh balik, cari orang yang pintar. Nah begitu Pak. Terus langsung ketemu lagi. Kamu boleh tinggal di sini tapi dengan syarat jangan nyakitin saya, anak cucu saya dan istri saya. Alhamdulillah hilang Pak. Dan alhamdulillah bagus juga kalau saya nggak ada pun nongkrong juga Pak. Ya. Hebat ini. Tapi ya saya nggak Pak. Yang kan udah saya ngomongkan jangan menyakitin kami dan keluarga kami. Dan begitu nurut Pak. Karena kami yang juga baik. Alasannya apa? Menolong Pak Romi katanya ya udahlah. Ini antara lain saja Bu ya. Bukan bohong nih Pak, nanti kalau saya bohong bukan apa, nggak ada artinya jadi Pak Haji saya bohong. Loh Pak, yang namanya bohong itu bisa menjauhkan Pak daripada surga Pak. Lebih baik jangan bohong. Apa adanya kulil haqqa walau kana murran. Terus lagi, kalau setan ini Pak menggodanya sebelum kita berbuat.
Nah, kedua waktu Allahu Akbar, jin masuk, Pak. Tapi begitu assalamualaikum mau sifar enggak. Ini iblisnya datang, Pak. Ini, Pak. Jadi benar-benar semuanya iblis itu karena apa? Kesombongan, Pak. Iblis itu asalnya begini, Pak. Ablasa yublis itu iblisan. Orang yang tidak mau taat dengan peraturan manusia, peraturan Allah, itu namanya iblis, tukang bolos, Pak. Ablasa itu tukang bolos. Bolos daripada perintah Allah itu iblis. Bulannya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia itu adalah namanya iblis. Berapa? Ini yang terakhir. Dan semuanya setan juga suruh ibadah, tapi ngapain? Sombongnya apa? Masa boleh kamu ibadahnya aku terima, tapi dengan syarat kamu usjudu li adama fasajadu illa iblis, semuanya pada sujud, malaikat juga sujud, Pak. Dan juga iblis enggak mau setan ini. Oh, dasar poin bandel. Oh, namanya iblis. Dan begitu loh, Pak. Ini antara lain. Tapi dia pun juga, Pak, diterima sebenarnya tobatnya kalau memang dia mau sujud, tapi enggak ngapain. Aku lebih tinggi daripada dia, aku kan dari api, kue dari abu, karena begitu kesombongan, al-kibriya namanya. Oke, Bu? Ngerti? Jadi untung kita jadi manusia itu, Pak, untung. Tapi kalau yang namanya malaikat berat kan, Pak, mulanya akan diberikan perintah oleh Allah suruh membaca itu supaya jangan berat. Nah, itu. Bahkan yang nama malaikat Israil saja, Pak, berat sebenarnya mencabut nyawa orang itu. Mulanya dibagi. Kalau orang yang mukminnya kamilan, mukmin yang sempurna, yang hakikat, yang benar-benar kan, Pak, maka untuk keluarnya roh itu dari. Nah, karena pada waktu mau keluar roh itu ditayangkan semua film kita, Pak, dari umur 15 tahun sampai terakhir itu. Mulanya sambil senyum. Tapi kalau yang nama tidak ada di sininya, langsung mulanya saya mengiyakan saja, Pak Romi, alhamdulillah mama saya meninggal dalam keadaan tenang. Iya loh, mama kamu meninggal tenang. Kalau kamu mamanya goyang-goyang ya lari semua orang. Nah, yalah, saya terima aja lah begitu. Tidak mau, dan alhamdulillah istri saya orangnya tidak mau bercerita dengan saya, Pak. Ceritanya hanya dengan saya. Karena apa? Mas, saya habis mandi itu begini, Mas. Tawes jangan sampai ngomong dan orang. Iyalah ya Bang, kan cuma mangan Mas saja, bukan dengan orang lain. Nah, ini untuk pelajaran buat kamu. Kan begitu, Bu. Karena apa? Untuk mengingat bahwa kematian adalah guru pendidik yang paling hebat. Itu adalah kematian. Bukan siapa guru yang paling hebat? Kematian. Kalau mati itu jadi guru. Oh, aku jadi begini. Nah, kalau udah memang begitu murid, wah benar juga. Akan begitu, Pak. Oke, Pak. Jadi untung, Pak, jadi yang namanya dari manusia ya, Pak, ya. Asal kita taat kepada perintah Allah, wajib kita masuk surga. Udah jangankan wajib sholat wajib, sholat sunnah saja kalau dikerjakan yang 12 saja jaminannya surga. Tapi tolong kalau bisa ditambahin selain yang namanya yang muakkad, yang bermuakkadnya pun ditambah. Duhur tadinya qobliyah 2 rakaat tambah 4 rakaat. Ba'diyahnya yang tadinya 2 tambah jadi 4. Asar juga darinya 2 menjadi 4. Dan juga sebelum maghrib, ini karena apa? Bainal adzanain sholatun, di antara adzan dengan qomat itu ada sholat liman sya'a, bagi manusia yang mau. Dan juga kayak sholat sunnah qobliyah Jumat, itu dasarnya itu, Pak. Oh, enggak ada begini, liman sya'a. Dan juga qobliyah Aisyah itu liman sya'a. Nah, yang muakkadnya kan setelahnya. Nah, qobliyah subuh akan begitu. Nah, mau sholat sunnah fajar ya silakan, alhamdulillah. Tapi sholat yang lainnya juga perlu dikerjakan. Kemarin kan masih belum sampai selesai semua ya, Pak, ya. Yang namanya sholat sunnahnya, yalah nanti diulangi lagi lah. Hanya itu saja, Pak. Terima kasih karena udah sampai jam 9. Semoga saja bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang kurang jelas tanya aja, Bu, Pak. Ya, Pak. Gak usah ragu-ragu lah. Kami berikan dasar-dasarnya begitu, tujuannya apa?
supaya yakin. Al yakin la yuzalu bisyak, ya Pak. Keyakinan itu tidak akan bisa digoyahkan dengan keraguan. Jadi logikanya kalau keraguan bisa dikalahkan dengan keyakinan. Begitu, terima kasih. Walaikumussalam. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.